Shalom, bab 21 dari buku Kerinduan Segala Zaman berjudul Bethesda dan Sanhedrin. Mengisahkan mukjizat penyembuhan seorang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat, peristiwa ini memicu konfrontasi terbuka pertama yang bersifat legal dan teologis antara Yesus dan Mahkamah Agama Yahudi mengenai otoritasnya dan hakikat hari Sabat. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Penderitaan di kolam Bethesda dan harapan palsu. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, terdapat sebuah kolam bernama Bethesda yang dikelilingi oleh 5 serambi. Tempat itu dipenuhi oleh ratusan orang sakit, buta, timpang, dan layu. Masyarakat saat itu mempercayai tahayul bahwa pada waktu-waktu tertentu malaikat turun menggoncang air kolam dan siapapun yang pertama kali masuk setelah air itu bergoncang akan sembuh. Akibatnya, tempat tersebut dipenuhi oleh pemandangan keegoisan dan keputusasaan di mana orang-orang saling sikut demi kesembuhan fisik. Penyembuhan orang lumpuh selama 38 tahun. Yesus mengunjungi tempat itu pada hari Sabat secara diam-diam. Pandangannya tertuju pada seorang pria yang telah lumpuh selama 38 tahun. Pria ini hidup dalam penyesalan yang mendalam karena penyakitnya adalah akibat dari dosa masa mudanya. Ia tidak memiliki siapapun untuk membantunya masuk ke dalam kolam saat air bergoncang. Yesus mendekatinya dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pria itu mengeluh tentang keterbatasannya. Namun Yesus tidak menyuruhnya menunggu air bergoncang, melainkan memberikan perintah yang menuntut iman. "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga, iman pria itu bangkit. Ia menggerakkan tubuhnya yang kaku, kuasa ilahi mengalir ke saraf-sarafnya, dan ia langsung sembuh total dengan penuh sukacita. Ia memikul tilamnya dan berjalan pergi. Tuduhan pelanggaran Sabat oleh pemimpin Yahudi. Kebahagiaan pria yang baru sembuh itu terusik ketika berpapasan dengan orang-orang Farisi. Bukannya ikut bersyukur melihat mukjizat tersebut, para pemimpin agama ini malah menegurnya dengan keras. "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Bagi mereka, aturan tradisi buatan manusia mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat jauh lebih penting daripada nyawa dan pemulihan manusia. Ketika pria itu menjelaskan bahwa orang yang menyembuhkannya lah yang memerintahkan hal tersebut, para pemimpin Yahudi segera menyelidiki dan menemukan bahwa pria itu adalah Yesus dari Nazaret. Yesus di hadapan Mahkamah Agama, Yesus dipanggil ke hadapan Sanhedrin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dituduh melanggar hukum Sabat. Di hadapan Dewan Tinggi itu, Yesus tidak membela diri dengan taktik hukum, melainkan menyingkapkan hakikat sejati dari pekerjaannya. Yesus menjawab tuduhan mereka dengan kalimat yang sangat berani. "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yesus menjelaskan bahwa Allah Bapa tidak pernah berhenti memelihara kehidupan, menyembuhkan yang sakit, dan menunjukkan belas kasihan pada hari Sabat. Oleh karena itu, melakukan perbuatan kasih dan penyembuhan pada hari Sabat bukanlah pelanggaran, melainkan penggenapan dari maksud sejati hari kudus tersebut. Klaim keilahian dan penolakan Sanhedrin. Jawaban Yesus membuat para anggota Sanhedrin semakin geram. Mereka menyadari bahwa Yesus tidak hanya membela tindakannya, tetapi juga menyertakan dirinya dengan Allah secara eksplisit. Yesus menegaskan bahwa dialah yang memiliki kuasa untuk menghakimi dan membangkitkan orang mati, serta menuntut agar semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Bukannya bertobat mendengar khotbah yang penuh kuasa dan otoritas ilahi tersebut, hati para pemimpin Sanhedrin justru semakin mengeras. Sejak momen di bab inilah, para pemimpin Yahudi secara resmi mulai merencanakan dan mencari jalan untuk membunuh Yesus karena dianggap telah menghujat Allah. Inti dari pesan bab ini membongkar bahaya dari legalisme ekstrim di mana formalitas agama dapat membuat hati seseorang menjadi begitu dingin hingga kehilangan belas kasihan kepada sesama. Tindakan Yesus menyembuhkan di Bethesda menegaskan kembali bahwa pada hari Sabat diciptakan untuk memulihkan dan membebaskan manusia, bukan untuk membelenggunya dengan aturan yang kaku. Bab ini juga menandai titik awal pertentangan formal yang kelak membawa Kristus menuju kayu salib.